أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah, taufik yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi yang berbahagia ini dalam pelaksanaan salat Idul Adha. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kepada keluarga, kepada sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti jalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW sampai hari kiamat kelak. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Kata Allah, sungguh telah ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ah, dan keluarga Nabi Ibrahim. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil setidaknya 5 pelajaran penting dari potongan-potongan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga pelajaran-pelajaran tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang berbahagia. Adapun pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari potongan kisah Nabi Ibrahim adalah serahkan seluruh urusan dan kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini bisa kita ambil dari potongan kisah Nabi Ibrahim, di mana ketika itu Raja Namrud memerintahkan bala tentara dan rakyatnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Namrud mengatakan, "Harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Bakar Nabi Ibrahim dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Ini adalah perintah dari seorang raja yang zalim, memerintahkan rakyatnya untuk membakar seorang nabi. Lalu kemudian, karena ini adalah perintah, para rakyatnya, setiap bala tentara dan rakyatnya masing-masing membawa kayu bakar, sehingga terkumpullah kayu bakar itu sebesar bangunan yang begitu tinggi. Lalu kemudian kayu itu dibakar. Pada akhirnya mereka bingung untuk melemparkan Nabi Ibrahim, karena ketika mereka mendekatkan api itu mengeluarkan hawa yang begitu panas, uapnya begitu panas, sehingga mereka kesulitan untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu kemudian muncullah ide,
agar Nabi Ibrahim dilemparkan dengan menggunakan minjanik, yaitu ketapel yang besar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim diikat di ketapel itu dan dilemparkan ke dalam api yang sudah berkobar, dan api itu sangat besar sekali. Detik-detik Nabi Ibrahim akan dilempar, lihat, datanglah utusan Allah Subhanahu wa taala, Jibril. Jibril datang menawarkan kepada Nabi Ibrahim, alaka hajatun ya Ibrahim? Apakah engkau butuh bantuan ya Ibrahim? Lihat jawaban Nabi Ibrahim, amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Kata Nabi Ibrahim, kalau bantuan itu datangnya darimu hai Jibril, saya tidak butuh. Tapi jika bantuan itu datangnya dari Allah, maka itulah yang aku harapkan. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim dalam detik-detik yang menegangkan, tapi beliau masih mengharapkan seluruh apa yang dia butuhkan disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang begitu besar yang hendaknya kita ambil. Betapa banyak kita lupa dengan setiap aktivitas yang kita lakukan, kebutuhan yang saat ini kita mungkin butuhkan, tapi kita lupa berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang soleh kita terdahulu, bagaimana ketika mereka butuh garam, bukan perkara besar, garam tidak ada di dapur, cabai tidak ada di dapur, tidak langsung pergi ke pasar, tapi terlebih dahulu meminta kepada Allah, karena ini adalah bagian daripada kebutuhan dan segala urusan walaupun itu kecil. Minta kepada Allah, minta terlebih dahulu kepada Allah, baru kemudian usaha untuk mencari ke pasar. Inilah yang dilakukan oleh mereka-mereka orang-orang saleh. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, lalu kemudian Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari potongan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita ambil pelajaran dari potongan kisah Nabi Ibrahim, di mana ketika itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengasingkan istrinya Hajar dan Ismail, putranya yang masih kecil, masih merah, belum disapi. Allah perintahkan, bawa Hajar, ajak sekalian Ismail untuk pindah di suatu tempat. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh oleh Nabi Ibrahim dan keluarga dari Palestina menuju Mekah saat itu. Perjalanan 40 hari kurang lebih, membawa perbekalan yang sudah disiapkan. Setelah itu mulailah perjalanan dan sampailah di suatu tempat. Ditinggalkanlah Hajar dan Ismail di situ. Hajar bingung, melihat di sekeliling tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat penginapan. Di tempat itulah ditinggalkan Hajar dan Ismail. Lalu kemudian Ibrahim berbalik ke belakang dan pergi meninggalkan Hajar. Hajar sontak kaget, manusiawi. Hajar pun memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, aina tazhab wa tatrukuna fi hadzal wadi la insa fihi wala syai'. Wahai Ibrahim, mau pergi ke mana? Kau tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat penginapan. Nabi Ibrahim tidak menjawab sedikit pun dari pertanyaan istrinya tercinta. Dia pun terus melangkah, bertanya yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya pertanyaan yang sama. Tidak ada jawaban walaupun sepatah kata dari Ibrahim. Membisu 1000 kata. Nabi Ibrahim tidak menjawab apapun. Lalu lihat, disinilah sosok Hajar yang memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwa beliau husnuzon kepada Allah dan berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan anda untuk meninggalkan kami di tempat ini? Baru kemudian Nabi Ibrahim menjawab, na'am, ya, Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian di tempat ini. Lihat jawaban dari seorang istri yang solehah. Izan,
lan yudayyi'ana Allahu abada. Kalau begitu, saya pasti yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Saya yakin betul Allah tidak akan mengsengsarakan kami di tempat ini. Lihat husnuzon yang luar biasa dari sosok seorang istri yang soleha. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditinggalkan, perhatikan Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memberikan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita, tapi kurangnya husnuzon kita kepada Allah. Barangkali ada di antara kita yang diberikan ujian oleh Allah silih berganti, ekonominya yang disempitkan oleh Allah. Banyak orang yang frustasi, banyak orang yang stres, bukan karena nikmat Allah yang sedikit Allah berikan kepada kita, bukan karena bumi ini sempit, bukan karena musibah silih berganti yang menimpa kita, bukan karena kurangnya husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya perbaikan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari potongan kisah Nabi Ibrahim adalah mari kita bersemangat mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini bisa kita ambil dari potongan kisah Hajar tatkala ditinggalkan di suatu tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Apakah Hajar dan Nabi Ismail mati? Tidak makan? Tidak ada minuman? Tidak. Ternyata ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, hanya menyisakan bekal makanan untuk 2 hari. Di hari pertama Hajar dan Ismail di situ mulai berkurang makanan. Di hari kedua masih tersisa sedikit. Di hari ketiga habis makanan. Mulai panik Hajar alaihissalam melihat putranya yang menangis dalam kondisi kelaparan dan kehausan. Apakah lalu kemudian Hajar duduk bersimpu di hadapan Allah, mengangkat tangannya, berdoa minta kepada Allah? Apakah hanya itu yang dilakukan? Tidak. Tidak. Akan tetapi Hajar berlari menuju satu bukit yang disebut dengan Safa. Lalu kemudian naik di atas bukit Safa, melihat di sekeliling apakah ada yang bisa membantu. Barangkali ada kafilah atau rombongan yang lewat, barangkali ada makanan di ujung sana, ada pepohonan, ada sumur. Berusaha, Hajar berusaha untuk mencari makanan. Naiklah di bukit Safa. Ternyata tidak ada sesuatu yang bisa menolong dan membantu Hajar ketika itu. Kemudian semakin panik Hajar mendengar suara anaknya terus berteriak-teriak menangis karena kelaparan. Berlari ke suatu bukit yang lainnya yang disebut dengan Marwah. Naik di bukit tersebut melakukan hal yang sama. Barangkali melihat ada pengembala di sana yang mungkin bisa membantu mereka. Ternyata pun tidak ada. Itu terus dilakukan oleh Hajar. Safa, Marwah, Safa, Marwah. Berusaha untuk mencari rizki Allah. Bersemangat luar biasa untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada akhirnya rizki itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak jauh dari tempat Ismail berbaring dan tidak jauh dari hentakan kaki di saat si bayi menangis. Air itu tiba-tiba keluar. Lalu kemudian Hajar melihat air tersebut. Hajar pun mengatakan, Zamzam, 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 kumpulkan air ini, kumpulkan air ini. Sampai saat ini air Zamzam itu masih keluar. Lihat usaha yang dipertontonkan oleh Hajar. Untuk bisa kita ambil pelajaran bahwa untuk mencari rizki Allah tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya duduk di masjid, tapi harus ada usaha yang maksimal. Itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasilnya. Yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihargai oleh Rasul. Islam sangat menghargai kemaksimalan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam menempuh mencari rizki Allah. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang pergi ke hutan lalu kemudian dia mengumpulkan kayu bakar, dia pikul di pundaknya, dibawa ke pasar, dijual itu
seberapa sih hasilnya? Berapa rupiah sih kayu bakar dicari jauh-jauh sampai ke hutan, dibawa ke pasar, dijual? Berapa rupiah? Tidak banyak. Tapi yang dihargai oleh Allah bukan hasil dari jerih payah itu. Yang dihargai oleh Islam adalah usaha yang sudah dia maksimalkan. Oleh karenanya sangat miris sekali ketika kita melihat umat Islam bermalas-malasan untuk bekerja karena alasan panggilan lamarannya belum dipanggil. Surat lamaran yang sudah dimasukkan belum dipanggil. Lalu kemudian nongkrong di rumah, di kafe dan seterusnya. Ini adalah contoh yang tidak baik. Islam mengajarkan kepada kita untuk berusaha dan maksimalkan usaha itu untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi catatan besar bagi kita adalah usaha yang kita lakukan hendaknya dari hasil yang halal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin fannaru aula bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram, dan nerakalah tempat yang layak baginya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Adha yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah berkorban untuk agama Islam. Berkorbanlah untuk Allah, berkorbanlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Potongan kisah ini, potongan pelajaran ini bisa kita ambil dari potongan kisah Nabi Ibrahim, di mana ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya, Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah putra yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Nabi Ibrahim menikah puluhan tahun belum mendapatkan momongan kalau bahasa kita. Anak yang dikaruniai oleh Allah, puluhan tahun umur pernikahannya. Lalu kemudian Allah merizkikan Nabi Ibrahim seorang putra yang soleh, yang baik. Dan umur Nabi Ismail ketika itu sudah sampai beranjak dewasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ibrahim sampai pada usia sampai mau ke remaja, kata Allah Subhanahu wa taala, qala, Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ya bunayyah, kata Ibrahim, wahai putraku, inni ara fil manam anni azbahuk fandur maza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lihat jawaban dari anak yang soleh. Qala ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah engkau akan mendapatku dalam golongan orang-orang yang sabar. Lihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kembali kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Apa yang sudah kita korbankan untuk dakwah Islam ini? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah sebahagian ide kita sumbangkan untuk perkembangan dakwah, untuk perkembangan pendidikan Islam? Sudahkah sebahagian harta kita korbankan untuk agama ini? Sudahkah sebahagian waktu kita korbankan untuk Allah, untuk Rasul, untuk agama Islam ini? Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim rela mengorbankan putra tercintanya. Jika itu adalah untuk Allah, maka akan dikorbankan. Lihatlah contoh-contoh orang-orang soleh kita terdahulu. Para nabi tidak hanya berkorban harta, tidak hanya berkorban waktu, tidak hanya berkorban pikiran, tapi nyawa pun mereka rela untuk korbankan untuk agama Allah. Di mana ada nabi yang dipotong menjadi dua bagian dari kepalanya, tapi sama sekali itu tidak menjadi permasalahan besar bagi mereka, karena ini untuk mempertahankan agama Allah. Di mana ada seorang nabi yang disisir kepalanya dengan menggunakan sisir besi yang begitu tajam sampai terkelupas kulit kepalanya. Perhatikan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta ketika berdakwah di Taif dilemparkan dengan bebatuan, pulang dalam kondisi, pergi dalam kondisi sehat, pergi dalam kondisi pakaian putih, pulang dalam kondisi yang berlumur darah.
Lihatlah paman Nabi SAW tercinta Hamzah di dalam peperangan Uhud. Beliau meninggal dunia dalam kondisi syahid, mengenaskan sekali, yaitu tubuhnya termutilasi. Bahkan dalam riwayat diceritakan dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan, lalu dimakan oleh seorang perempuan yang bernama Hindun. Perjuangan yang luar biasa yang dikorbankan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Lalu kemudian kita saat ini hanya sekedar menikmati itu semua. Tidakkah kita mengharapkan generasi-generasi setelah kita, bagaimana pengorbanan-pengorbanan yang saat ini kita akan lakukan itu akan juga dihasilkan, dinikmati oleh anak cucu kita. Hidup ini adalah pengorbanan. Kalau kita tidak berkorban dari sekarang, jangan berharap anak cucu kita menghasilkan, menikmati hasil dari pengorbanan kita saat ini. Oleh karenanya, tanyakan diri kita masing-masing, apa yang sudah kita korbankan untuk agama kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran terakhir, yaitu pentingnya pengetahuan Islam diajarkan kepada keluarga. Pelajaran ini bisa kita ambil dari potongan kisah di mana Nabi Ismail begitu sabar menyerahkan lehernya untuk dipotong. Di mana seorang istri yang teguh rela menyerahkan putranya untuk disembelih oleh suaminya. Apa yang bisa mendorong keluarga ini sampai pada tingkatan itu? Hajar begitu teguh, istiqomah, tidak sama sekali membantah, wahai suamiku, mana otakmu? Kenapa kamu menyembelih anak kita? Jangan. Tidak. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar pun menerima. Ismail apalagi? Yang menjadi pertanyaan besar, apa yang mendorong mereka bisa sampai pada tingkatan itu? Jawabannya adalah karena pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Betapa banyak keluarga-keluarga kaum muslimin yang saat ini berhancuran, retak, sampai pada tingkat perceraian hanya karena masalah-masalah kecil di rumah tangga mereka. Yang salah di sini bukan istri, bukan anak, tapi kita sebagai kepala keluarga. Sudahkah kita menanamkan pendidikan agama Islam untuk keluarga kita? Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Jawabannya adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama dan beri sanksi mereka tatkala mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama Islam. Ini cara kita untuk mengajarkan, untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Betapa banyak orang tua yang lebih memperhatikan pendidikan anaknya agar anaknya sukses di dunia, tapi mengabaikan pendidikan anaknya supaya anaknya bisa sukses di akhirat. Betapa banyak orang tua yang hanya fokus pada pendidikan yang mencerdaskan intelektual anaknya, mencerdaskan otak anaknya, tapi melalaikan kecerdasan mental dan akhlak anaknya. Yang kita harapkan dari anak-anak kita tatkala mereka ditanamkan ilmu agama adalah terlahirnya generasi-generasi yang mentauhidkan Allah, generasi-generasi yang memiliki akhlak yang mulia, generasi-generasi yang semangat dan tekun beribadah. Kita harapkan dari pendidikan Islam ini adalah bagaimana agar lahirnya generasi-generasi yang siap menghadapi ujian, cobaan, tantangan hidup nanti, dan memiliki etos kerja yang tinggi serta bekerja dengan penuh dedikasi. Inilah yang kita harapkan dari generasi-generasi kita. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga beberapa pelajaran yang kami sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keberkahan serta panjang umur. Dengan begitu mudah-mudahan kita selalu di atas
taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبهان والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.